Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan lanjutkan materinya dengan gaya bergantung posisi ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas gaya konstan. Jadi kita lanjutkan dengan gaya bergantung posisi. Pada gaya bergantung posisi, artinya adalah nilai gayanya itu bergantung terhadap posisi bendanya. Jadi ketika posisi bendanya berubah, gayanya akan berubah juga. Ini pada gaya bergantung terhadap posisi tidak dipengaruhi oleh kecepatan dan waktu, hanya dipengaruhi oleh posisinya. Pada gaya konstan nilai gaya akan selalu tetap, sedangkan pada gaya bergantung posisi nilai gaya berubah sesuai dengan posisinya tersebut. Pada gaya bergantung posisi sama masih berlaku hukum 2 Newton. Jadi tetap yang kita pakai acuannya adalah hukum 2 Newton, di mana F-nya adalah M dikali A. Nah, tapi di sini karena gayanya bergantung posisi, kita beri tanda Fx ya. Jadi gaya yang bergantung posisi sama dengan M dikali A, atau tadi sudah kita pahami bahwa A itu akan sama dengan dV per dt. Jadi A atau percepatan itu sama ya dengan dV per dt atau turunan kecepatan terhadap waktu. Dan karena gaya bergantung posisi, maka kita dapat modifikasi persamaannya dengan mengalihkannya ke dx per dx. Ini hanya untuk memudahkan karena kan gayanya bergantung posisi, sedangkan di sini nggak ada nih unsur posisinya, hanya ada kecepatan dan waktu. Jadi kita kalikan dengan dx per dx. Ini nilainya 1, jadi tidak akan mengubah hasil, hanya membantu kita memudahkan perhitungan. Jadi Fx sama dengan M dV per dt dikali dx per dx, maka kita peroleh, ini kita modifikasi bentuknya sehingga yang tadinya dV per dt jadi dV per dx dan dx per dt. Jadi ini sebenarnya kalau kita ini bisa kita coret jadi sama aja dengan dV per dt ya. Ini kita gunakan untuk mempermudah, jadi ada dV per dx dan ada dx per dt. Nah, si dx per dt itu adalah V. Nah, ini ya. Dx per dt itu adalah kecepatan, jadi kita bisa tuliskan Fx-nya adalah mv dx per dt. Oke, jadi kita pahami bahwa dx per dt itu sama dengan kecepatan atau sama dengan v, jadi kita bisa tuliskan Fx sama dengan mv dv per dx. V ini tadi munculnya dari dx per dt ya, dx per dt-nya kita ganti jadi v. Atau kalau mau dituliskan di belakang sesuai sama ini juga boleh, tapi untuk mempermudah saya pindahkan ke depan jadi mv dv per dx. Kemudian kita pindahkan ruasnya yang ada x-nya jadi 1, jadi ada fx dx sama dengan mv dv. Yang ada v-nya kita jadikan 1 juga. M-nya bebas sebenarnya mau di mana saja, tapi untuk lebih sederhana saya letakkannya bersama V, jadi fx dx sama dengan mv dv. Selanjutnya kita perlu integralkan berarti kedua ruasnya. Integralkan tadi kan ada fx dx dan mv dv. Kita integralkan dengan batas-batasnya. Jadi kalau yang X batasnya dari X0 sampai X, yang V batasnya dari V0 sampai V. Bagian ini tidak bisa kita integralkan secara langsung tanpa kita tahu fungsi X-nya. Fungsi gayanya, maaf. Kalau kita tidak tahu fungsi gayanya, maka ini kita tidak bisa integralkan. Jadi bentuknya akan tetap sama seperti ini, saya tuliskan tetap, tidak ada perubahan sama sekali. Dengan bagian ini yang bisa kita integralkan. M-nya tetap ya, kemudian VDV ini kalau kita turunkan jadinya 1/2, 2 ini diperolehnya dari 1 tambah 1, 1 itu aslinya dari pangkat ini nih, V-nya kan awalnya pangkat 1, 1 tambah 1 jadi 1/2, kemudian jadi V kuadrat ini karena tadinya V pangkat 1, kalau diintegralkan kan jadi ditambah 1 pangkatnya,
Jadi V pangkat 1 tambah 1 jadi V kuadrat dengan batas V0 sampai V. Kemudian kita masukkan batas-batasnya, jadi diperolehlah ini setengah M V kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, jadi karena si fx ini tidak bisa kita integralkan, ya penulisannya tetap jadi seperti ini. Integral fx dx dari x0 sampai x sama dengan setengah M V kuadrat dikurang V0 kuadrat. Dengan cara kita pindahkan ruasnya, kita peroleh ini, kemudian hasil akhirnya kita peroleh nih. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 per M integral fx dx dari x0 sampai x. Atau kalau kita mau carinya V saja, kecepatan saja, ya udah berarti bagian belakangnya ini sama dengan kita akarkan. Jadi di gaya bergantung posisi ini kecepatannya bisa kita cari dengan persamaan ini nih. Jadi kalau kita punya gaya bergantung posisi, kemudian kita mau cari kecepatannya, kita bisa langsung otomatis pakai persamaan ini. Selanjutnya, bagaimana dengan contohnya? Jadi kita udah punya persamaannya, kita lihat contohnya ya. Katanya tentukan kecepatan dan posisi benda pada gerak jatuh bebas. Jadi pada dinamika ini baik pada gaya konstan, gaya bergantung posisi, bergantung waktu, bergantung kecepatan itu utamanya yang mau kita cari itu sebenarnya adalah kecepatan sama posisinya. Bagaimana kita bisa menentukan kecepatan sama posisi berdasarkan gaya-gaya yang diberikan. Jadi kalau di sini kita contoh di gaya bergantung posisi untuk menentukan kecepatan dan posisi pada gerak jatuh bebas. Jadi kalau pada gerak jatuh bebas itu berarti gayanya berubah tergantung pada posisinya. Ini di gerak jatuh bebas berarti percepatannya itu sama dengan gravitasi ya. Kita sudah langsung ganti saja A-nya sama dengan G. Jadi A sama dengan G. Jadi A itu kan dV per dt, jadi G-nya juga sama dengan dV per dt. Kemudian karena ini gerak jatuh bebas, sumbunya kita ganti jadi sumbu Y. Kalau tadi sebelumnya di persamaan umumnya kita pakai X, di sini kita pakai Y. Hanya mengubah X ke Y saja, mengkonversi karena kita mau menggunakan sumbu Y. Tapi kalau kalian mau pakai, Bu, saya mau pakai sumbu X saja, Bu, boleh saja. Tidak saklek harus Y, tapi ini supaya lebih menggambarkan bahwa geraknya itu vertikal, bukan gerak yang mendatar. Karena biasanya asumsinya untuk X itu gerak yang mendatar. Walaupun tidak selalu seperti itu ya, bisa kita pakai juga kok untuk gerak vertikal. Ya kita anggap aja sumbu X-nya itu yang vertikal. Karena tidak ada aturan baku bahwa X itu harus harus horizontal, harus mendatar. Jadi ini dapat dV per dt-nya bisa kita rubah sama seperti tadi dikali dengan di per dy. Jadi diperoleh ini sehingga dapat nih akhirnya V dV per dy. Kemudian kita masukkanlah jadi Fy-nya yang tadinya MA berarti sama dengan MG sama dengan ini MV dV per dy. Kemudian di sini M-nya bisa dicoret ya. Tuh, kita bisa coret, jadi dapatnya hanya G, V, dV per dy. Kemudian kita pindah ruaskan jadi G dy sama dengan V dV. Kita integralkan keduanya. Integralnya untuk ini karena gerak jatuh bebas itu ditandai dengan kecepatan awalnya adalah 0. Jadi karena kecepatan awalnya 0, langsung saya tulis aja V0-nya ini sebagai 0. Jadi dari 0 sampai V. Kemudian ini juga posisinya dari 0 sampai Y. Tadi integralkan G dy ini dapatlah GY. Nah, ini muncul Y-nya ya, yang tadinya nggak ada Y-nya. Sini juga ya, integral dari V itu jadi dapat setengah V kuadrat. Batasnya dari 0 sampai Y dan dari 0 sampai V. Jadi kalau kita masukin batasnya, kita akan peroleh GY sama dengan setengah V kuadrat
atau V kuadratnya sama dengan 2GY, atau bisa kita tulis V sama dengan akar 2GY. Diperolehlah VY-nya sama dengan akar 2GY. Sebenarnya kan kalau cara ini itu kita sama saja dengan menghitung ulang dari awal ya, merumuskan ulang dari awal persamaannya. Sebenarnya bisa saja kalau kalian sudah tahu persamaan yang ini nih, Vx sama dengan ini, kalian bisa langsung pakai itu aja. Jadi tadi Vx sama dengan, berarti kalau di sini kita anggap Vy berarti ya sama dengan akar dari V0 kuadrat ditambah tadi 2 per M 2 per M integral Fy berarti ya dy dari 0 sampai Y, berarti tadi kita pakai batasnya. Kalau kalian sudah punya persamaan ini nih, nggak mau nulis ulang yang panjang-panjang begini, boleh juga bisa langsung kalian masukkan. Hasilnya harusnya sama dengan ini. Kita coba ya. V-nya sama dengan V0-nya. Tadi kita anggap bahwa kecepatan awalnya 0. Bukan kita anggap, karena ini gerak jatuh bebas, berarti kecepatan awalnya 0 ditambah 2 per M, kemudian integral dari F. Dari gayanya, karena di gaya gerak jatuh bebas itu F-nya pasti sama dengan M dikali G. Jadi integral dari M kali G dy dari 0 sampai Y. Maka akan diperoleh, ini akarnya untuk semua ya. V sama dengan akar 0-nya nggak usah kita tulis lagi. 2 per M. Integral dari MG dy udah pasti jadinya MG-nya tetap. Integral dari dy pasti adalah Y. Batasnya tadi adalah dari 0 sampai Y. Ini tetap dalam akar ya. M-nya bisa kita coret. Jadi tinggal ada 2, ada G, ada Y dengan batas dari 0 sampai Y. Karena batasnya dari 0 sampai Y pasti sama dengan Y saja ya. Jadi sama dengan akar 2GY. Sama persis nih hasilnya. Jadi tergantung kalian mau ngulang dari awal nih cara penurunannya, atau kalian langsung pakai aja nih persamaan yang kita sudah tahu, bahwa kalau di gaya bergantung posisi itu kecepatannya persamaannya ini loh. Kalau kalian sudah punya F-nya ya tinggal masukkan saja. Gitu. Lalu kalau kita sudah dapat V-nya, kita bisa cari posisinya dengan integral lanjutannya. Jadi kita tahu bahwa V itu adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Simbolnya boleh dy dt, boleh dx dt. Di soal ini kita pakainya dy dt, dy per dt. Kemudian kita sudah tahu bahwa V-nya besarnya adalah ini nih, akar 2GY. Jadi dy per dt akan sama dengan akar 2GY. Kita pindahkan yang punya simbol yang sama. Jadi y-nya disatukan nih, 1 per akar 2GY dy sama dengan dt. Kemudian kita integralkan kedua ruasnya dari 0 sampai y dan dari 0 sampai t. Nah, yang y ini kan y-nya ada di dalam akar nih ya. Jadi kita pisahkan dulu. Yang 1 per akar 2G-nya kita pindahkan ke depan karena ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai integral, tidak dipengaruhi sama y, jadi kita bisa pindahkan. Ini jadi 1 per akar y dy integral t. Nah, kita pelajari lagi bahwa akar y itu sebenarnya sama dengan y pangkat setengah. Sedangkan 1 per akar y itu sama dengan y pangkat negatif setengah. Jadi kita bisa tuliskan yang tadinya ini 1 per akar 2G integral 1 per akar y dy sama dengan integral dt, bisa kita anggap seperti ini nih. Maaf, ini ke sampingnya sama dengannya, ke samping dulu kita kerjakannya. Jadi sama dengan integral y pangkat setengah dy. Nah, karena integral y pangkat setengah, kita bisa cari ini nih. Ininya tetap ya, 1 per akar 2G, kemudian 1 per min setengah ini tadi akar y ditambah 1 kali dengan y pangkat min setengah tambah 1 karena diintegralkan ya, makanya muncul tambah 1 ini dengan batas 0 sampai y. Sedangkan integral dari ini, integral dari dt-nya gampang aja nih, tinggal t. Dari 0 sampai t,
maka diperolehlah hasil ini. Kalian nanti coba buktikan sendiri, tuliskan kembali rumusannya. Akan diperoleh hasil ini, akar Y sama dengan setengah T akar 2G. Atau Y-nya sama dengan 1/4 T kuadrat 2G, atau ya ini ada 1/4, ada 2, ini kita coret jadi tinggal setengah ya. Jadi diperolehlah Y-nya sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, jadi pada gerak jatuh bebas kita dapat kecepatan dan posisinya ini nih. Jadi di gerak jatuh bebas berlaku V-nya adalah akar 2GY dan Y-nya adalah setengah GT kuadrat. Gitu. Kita lanjutkan lagi dengan gaya bergantung waktu nih. Pada gaya bergantung waktu masih sama, hukum 2 Newtonnya tetap berlaku, tapi F-nya dituliskan Ft ya. Karena bergantung pada waktu gayanya, jadi Ft sama dengan Ma. Kemudian A-nya bisa kita tuliskan dengan ini dV per dt. Jadi diperoleh Ft per M dt sama dengan dV. Ini kita pindahkan saja ruasnya, jadi semua yang ada unsur T-nya dipindahkan. V-nya biar sendirian saja. Kemudian kita integralkan kedua ruasnya, batasnya dari T0 sampai T dan dari V0 sampai V. Kemudian ruas kirinya nggak bisa kita integralkan karena dia masih ada fungsi F. Jadi fungsi F ini tidak bisa kita integralkan sampai kita tahu bentuk fungsinya. Jadi bentuknya akan tetap seperti ini, sedangkan bagian belakang bisa kita integralkan. Integral dari dV itu udah pasti adalah V. Dengan batas V0 sampai V, kalau kita masukkan jadinya batasnya jadi V dikurang V0, ini bagian sininya tetap. Sehingga bisa kita, kalau kita pindah ruas nih, V0-nya kita pindah ruas, kita dapatlah ini. V itu akan sama dengan V0 ditambah integral Vt per M dt. Tahu ini nih bentuk lebih jelasnya. Jadi berapa nilai kecepatannya atau bagaimana dengan vektor kecepatannya itu bergantung pada fungsi F-nya, gayanya. Jadi kalau kita sudah tahu gayanya, tinggal kita masukin, kita integralin, maka kita akan dapat kecepatannya. Nah, karena bentuk si kecepatannya juga masih dalam bentuk yang lumayan rumit, belum bentuk yang sederhana, jadi posisinya juga akan kita dapatkan dengan metode yang sama seperti tadi kalau kita sudah memasukkan ini nih. Gitu. Oke, sini. Kalau kita udah dapat kecepatannya, jadi kita anggapnya di sini kecepatannya sudah dapat ya. Kita sebut saja Vt. Jadi kita akan dapat si Vt, fungsi waktunya. Jadi anggap Vt-nya sudah kita dapat nih. Kita simbolkan sajalah sebagai Vt. Kalau terus kita mau cari posisinya, kita bisa cari dengan hubungan ini. Vt-nya sama dengan dx per dt. Jadi bisa kita rubah posisinya, ya kita samakan ini nih. Yang sama Vt dt sama dengan dx. Jadi yang bagian t-nya di ruas kiri, x-nya di ruas kanan. Kita integralkan keduanya. Diperoleh bagian ini integralnya dengan batasnya dari t0 sampai t dan dari x0 sampai x. Ketika diintegralkan, maka si Vt dt ini akan dapat oke. Yang ini nggak bisa kita integralkan ya langsung ya. Jadi dia bentuknya akan tetap seperti ini karena ini kan masih fungsi, jadi bentuknya akan tetap seperti ini. Yang bagian belakang yang bisa kita integralkan, integral dari dx ya adalah x, karena kita masukkan batasnya dari x0 sampai x, jadi dapatlah x dikurang x0 ini. Yang kita bisa tuliskan seperti ini. Jadinya x sama dengan x0 ditambah integral t0 sampai t Vt dt. Dengan demikian kita bisa mengetahui fungsi gaya yang bergantung dengan waktunya adalah ini. Yang tadi nih Vt-nya fungsi kecepatannya, maafin fungsi kecepatannya, dan ini adalah fungsi posisinya.
Jadi kita bisa dapat nih dua macam ini. Jadi kalau kita punya soal yang berhubungan dengan gaya bergantung waktu, kita bisa cari kecepatannya dengan persamaan ini, dan kita bisa cari posisinya dengan persamaan ini. Tapi ingat, kalau kita mau cari posisi, kita harus tahu dulu kecepatannya. Jadi nggak bisa nih kita langsung cari posisi tanpa tahu kecepatannya. Jadi stepnya kita pertama punya gayanya dulu, dari punya gaya kita bisa cari kecepatan, setelah punya kecepatan baru kita bisa cari posisinya gitu. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan ini contohnya adalah ada di ionosfer. Ionosfer itu ada di sekitar 200 km di atas permukaan bumi. Tersusun, jadi secara keseluruhan ionosfer itu netral, tapi sebenarnya dia terdiri atas ion positif dan negatif. Ya, ion positif dan elektron yang bermuatannya negatif. Jadi karena ada banyak dan jumlahnya sama, secara keseluruhannya jadi netral. Padahal sebenarnya terpisah nih antara positif sama negatifnya. Kemudian ketika ada gelombang radio melewati ionosfer, si gelombang radio ini akan mempengaruhi partikel-partikel yang bermuatan ini, baik yang bermuatan positif atau yang negatif. Sehingga dia akan mengalami pergerakan lah ya. Si elektron ini akan bergerak ketika ada gelombang radio lewat. Kita anggap medan listrik dari gelombang radionya itu adalah ini nih, E sama dengan N0 sin omega T. Omeganya adalah frekuensi ya, frekuensi osilasi yang bersatuan radian per detik. Kemudian kita ketahui bahwa gaya yang dialami si elektron, jadi kita anggap elektronnya, elektron ini akan mengalami gaya yang akibat medan listrik itu sebesar ini nih, F-nya sama dengan negatif E dikali E. E kecil ini muatan dari elektronnya, sedangkan E besarnya adalah medannya tadi ya, si yang ini, N0 sin omega T. Maaf, ini bukan 2, ini maksudnya adalah E, dengan E adalah muatan elektron. Tentukan posisi elektron sebagai fungsi dari waktu. Jadi dia minta bagaimana nih posisinya. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya tadi, kalau kita mau cari posisi, kita harus tahu dulu kecepatannya. Tadi kita cari dulu kecepatannya. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa persamaan kecepatannya adalah ini ya. Dan Ft-nya, gayanya, yang sudah kita ketahui, gayanya adalah ini nih. Gayanya adalah E dikali E. E kecil dikali E besar. E besarnya itu apa sih? E besarnya ini. E0 dikali sin omega T. Yuk kita coba cari. Ya, jadi si gayanya adalah E kecil dikali E besar, yang berarti adalah E kecil dikali E besar 0 sin omega T. Jadi kita masukkan ke persamaan yang sudah kita tahu tadi, Vt sama dengan V0 bla bla bla. Ini pengganti dari F-nya ya. Kita integralkan dengan sifat integral biasa, min E0 sama M ini adalah konstanta, jadi kita bisa pindah ruas saja. Jadi kita nggak usah ribet-ribet nanti, ini integralnya apa? Nggak perlu, karena integralnya, ini nilainya konstanta, jadi akan tetap. Jadi yang kita perlu cari hanya integral dari sin omega T terhadap dari dt ya. Sin omega T, oke. Ini hanya penulisan dalam bentuk yang lebih sederhana. Ini tadinya ditambah negatif, jadinya ditulis dengan min. Kemudian ini hasil integralnya. Sin itu diintegralkan hasilnya menjadi negatif cos. Ya, jadi integral dari sin adalah negatif cos. Kemudian karena ini sin omega T, bukan sin T, jadi muncul 1/W ini. Jadi kalau sin A dA diintegralkan itu hasilnya adalah langsung negatif cos A. Tapi kalau integral dari sin AT dt hasilnya adalah 1/A, maaf ada negatif 1/A cos AT. Nah itu seperti itu. Jadi ini muncul nih 1/W-nya. Sehingga kalau kita masukkan batasnya dari T0 sampai T, bisa kita tuliskan seperti ini. Tetap kita tulis ya,
Nah, oke, jadi bentuk sederhananya jadi seperti ini. V sama dengan V0 ditambah bla 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 bla. Ditambah ini. Jika T-nya sama dengan 0, maka diperoleh, ini maka diperoleh, kalau kita anggap bahwa T0-nya ini 0, jadi posisi awalnya adalah T0-nya 0, berarti kan T0-nya 0 nih, kita masukin, jadi dapatlah cos 0. Cos 0 itu 1 ya. Jadi kalau di trigonometri kalian nggak bisa langsung nulis kalau yang berhubungan dari nilainya 0 langsung di 0 kan nggak. Karena cos 0 itu nggak 0. Cos 0 itu 1 maka ditulis nih. Jadi diperolehlah VT-nya adalah ini. Ya, oke, VT-nya yang panjang ini. Ingat tadi yang ditanya posisi ya, bukan kecepatan. Jadi belum selesai, kita lanjutkan untuk mencari posisinya. Ya, posisinya adalah ini. Kembali lagi ke rumus yang sudah kita peroleh. XT-nya adalah ini. Dan VT-nya udah kita dapat dari perhitungan sebelumnya. VT-nya apa? VT-nya ini nih ya. Oke, kita masukkan X sama dengan X0 ditambah integral dari kecepatan. Nah, integral kecepatannya tadi apa? Kecepatannya adalah ini. Ketika kita integralkan dari T0 sampai T, integralnya sama ya dari T0 sampai T lagi. Kita masukkan, setelah diintegralkan, ini kan ada 3 ruas berbeda nih ya. Sebenarnya V0, kemudian E0 M omega cos omega T dengan dikurang 1 itu berarti sama aja dengan ini saja ya. Ini saya tuliskan dengan lebih gamblangnya. Jadi ada V0, ada bagian ini, dan ada bagian yang ini. V0 itu diintegralkan terhadap T jadinya V0T. Kemudian nih, bagian ini diintegralkan terhadap T karena cos diintegralkan menjadi sin. Cos omega T jadi sin omega T. Tapi tetap positif ya. Kemudian ada tambahan sama seperti tadi muncul 1 per omega. Bagian yang depannya ini sama dengan yang atas. Kemudian dikurang dengan ini ketika diintegralkan hanya sama seperti sebelumnya, hanya muncul simbol T-nya saja. Jadi muncul itu, kemudian jadi diketahui bahwa T-nya, kalau diketahui T-nya 0, T0-nya 0, maaf. T0-nya 0, maka kita bisa tuliskan yang tadinya bentuknya begini nih. Kita masukkanlah T0-nya itu adalah 0. Jadi X0 ditambah ini yang T, dikurang ini yang 0. Oke. V0 dikali 0, 0. Kemudian E0, ini dikali 0 udah pasti 0 juga. Kemudian yang bagian ini, sin 0 ini, sin 0 ini juga 0. Jadi kalau tadi cos 0 adalah 1, kalau sin 0 adalah 0. Jadi ini juga tetap jadi 0. Maka hasil totalnya adalah 0. Sehingga hanya ada bagian depannya saja. Jadi sama dengan ini, yang kalau kalian tuliskan dengan lebih dipisah-pisahin nih, yang bagian ada T-nya di sini, diperolehlah ini. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa posisi dari elektron tadi adalah ini. Jadi posisi elektron terhadap setiap waktunya adalah ini. Jadi kalau mau nanya di mana posisinya saat 5 detik, ya tinggal kita masukin. T-nya ganti 5. Gitu. Atau di mana posisi elektron saat 7 detik, ya kita masukin. Gitu. Karena tidak disebutkan berapa waktu yang kita mau, jadi kita hanya bentuk persamaan umumnya bahwa persamaan posisinya adalah ini. X-nya sama dengan X0 bla bla bla. Gitu. Oke, ini untuk gaya yang bergantung waktu. Sekarang kita lanjutkan dengan gaya yang bergantung dengan terhadap kecepatan. Ini gaya bergantung kecepatan. Pada gaya bergantung kecepatan ya berarti penulisannya ini ya. F. Nah, sama dengan MA sama, A-nya sama, kita tuliskan juga dV/dt. Berarti, nah, kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini, dt sama dengan M per gaya
dV. Ini karena harus yang simbolnya sama, harus ada di ruas yang sama. Jadi kemudian bisa kita integralkan kedua ruasnya. Yang ini diintegralkan terhadap T, diperoleh T dari T0 sampai T, sedangkan yang ini, karena ini fungsi, tidak bisa kita integralkan langsung, jadi bentuknya tetap seperti ini ya. Jadi untuk gaya bergantung kecepatan, persamaan umumnya mentok di sini saja. Jadi kita belum dalam bentuk kecepatan atau dalam bentuk posisi. Karena hasil akhirnya nanti masih tergantung dari fungsinya, gitu. Tergantung pada fungsinya. Oke, jadi si persamaannya mentok nih di sini, bentuk umumnya. Jadi kalau misalkan nanti kita ketemu kasus, ini bentuk umum yang bisa kita pakai untuk mencari kecepatan dan posisinya. Mari kita lihat contohnya, langsung saja ke contoh ya supaya lebih bisa dipahami. Misalkan ada sebuah perahu di atas danau, kemudian mesinnya dimatikan. Jadi awalnya bergerak, setelah itu mesinnya dimatikan. Meskipun mesinnya dimatikan kan untuk perahu tidak langsung otomatis berhenti nih. Dia hanya akan berhenti setelah beberapa waktu. Jadi perahunya masih bergerak, kemudian dapat gaya gesek. Nah, gaya geseknya itu dipengaruhi sama kecepatan. Nah, inilah gaya gesek antara perahu sama airnya. Kita anggap F sama dengan min BV. Tentukan kecepatan perahu. Di sini kita hanya cari sampai kecepatannya saja ya. Kita sudah tahu tadi bentuk persamaan umumnya begini. Nah, tinggal kita masukkan saja si F-nya dengan gaya yang kita tahu. Tadi kita tahu bahwa gayanya adalah min BV. Maka jadi ini bentuknya jadi seperti ini. T dikurang T0 dikurang M integral V0 sampai V 1 per min BV dV. Mari kita integralkan. Ini kita rubah dulu posisinya supaya lebih enak aja nih. M sama min B-nya dikeluarkan. Jadi hanya ada ini. Integral dari per V itu adalah ln V. Jadi ini hasil integralnya ya. 1 per V itu kalau diintegralkan hasilnya jadi ln. Ya tulisnya ln aja ya. Ln dari V dengan batas berarti dari V0 sampai V. Kita masukkan nih batas-batasnya. Jadi ln V dikurang ln V0. Nah di dalam logaritma, ln ini kan juga logaritma ya, logaritma natural. Jadi mau ln ataupun log itu berlaku kalau ln A dikurang ln B itu sama saja dengan ln A dibagi B. Begitu juga perkaliannya. Ln A ditambah ln B itu sama dengan ln A dikali B. Nah, yang kita kasusnya yang ini nih. Jadi bisa sebenarnya kita tuliskan ln V dibagi dengan V0. Nah, kemudian ln itu atau logaritma natural itu inversnya adalah eksponen. Jadi untuk menghilangkan ln-nya sama dengan kita eksponenkan. Kenapa bisa hasilnya seperti ini? Karena begini nih. Nah, sini ya. Saya tulis di sini. Ln A itu bisa kita, kalau kita eksponenkan semua, jadi misalkan kita punya A sama dengan ln dari X. Dengan cara eksponen, jadi kita bikin E pangkat A akan sama dengan E pangkat ln dari X. Gitu. Nah, E pangkat A ini nilainya akan tetap seperti ini. Jadi tetap E pangkat A. Sedangkan E dari ln dari X itu sama dengan X-nya saja nih, bagian ininya saja. Ini juga berlaku di sini. Jadi E pangkat dari yang banyak-banyak ini sama dengan E pangkat ln ini. Nah, karena E pangkat ln ini itu sebenarnya sama aja dengan cuman ini nih. Jadi V per V0. Gitu. Jadi ln itu kalau dieksponenkan hasilnya adalah sama dengan si ininya saja nih. Gitu. Jadi E pangkat bla 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 sama dengan V per V0.
Karena kita mau cari V-nya saja, jadi V0-nya bisa pindah ruas, jadi diperolehlah V-nya sama dengan V0 ini. Jadi kecepatan dari perahu untuk setiap waktunya adalah ini. Jadi V sama dengan V0 E pangkat B per M T dikurang T0. Bu, hasil angkanya berapa sih, Bu? Ya tergantung. Tinggal kita anggap aja, misalkan perahunya kecepatannya awalnya 5 meter per sekon, berarti ini kita masukin 5. B-nya angkanya maunya berapa, M-nya berapa, tapi intinya ini adalah bentuk umumnya kalau F-nya adalah min BV ya. Jadi kalau gayanya beda, ya bentuk ininya juga akan beda. Ini karena gayanya adalah min BV, jadi kecepatannya diperolehlah ini. Jadi hasil akhirnya adalah ini, karena tadi kecepatan J ya, dapatlah kecepatannya ini. Jadi itu tadi sudah kita pelajari semua gaya-gayanya. Nih kesimpulannya nih. Jadi sebenarnya pada jenis ada 4 gaya yang kita pelajari. Ada gaya konstan, gaya bergantung posisi, gaya bergantung waktu nih. Gaya konstan, gaya bergantung posisi, gaya bergantung waktu, dan gaya bergantung kecepatan. Nilai-nilai kecepatan dan posisinya itu bisa kita cari dengan ini nih persamaan-persamaannya. Ini sudah kita dapat dari hasil penurunan tadi ya. Oke. Jadi kalau kalian menemukan dapat soal, bisa langsung kalian pakai aja nih ini nih. Kalau gaya konstan mah udah pasti nih berlaku yang seperti ini nih. Kemudian gaya bergantung posisi udah pasti nih berlaku begini nih. Gaya bergantung posisi, gaya bergantung waktu pasti berlaku nih. Hanya tinggal memasukkan besar-besar gayanya saja, tergantung dari gaya yang ada di soal. Gitu. Silahkan dipelajari soal-soalnya. Kalau kalian ada contoh-contoh soal atau nanti juga saya selipkan ya contoh soalnya. Ya bukan contoh soal, latihannya. Ini contoh soalnya sudah ada di sini kan, tadi sudah kita pelajari. Nanti saya kasih juga latihannya untuk kalian. Gaya-gaya untuk gaya-gaya ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dipahami penjelasannya. Jika ada pertanyaan, ada diskusi, boleh ditanyakan melalui e-learning. Mana yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan melalui e-learning ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.